Umat Nabi Muhammad SAW, kita harus lapang dada. Kita harus menjalin tali silaturahim. Silaturahim akan mempermudah seorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Rahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yang membutuhkan perjalanan sekian lama, ada yang menarik ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah Al-Munawwarah. Apa itu? Rasulullah SAW memberikan pesan untuk manusia, siapapun mereka, laki, perempuan, besar, kecil, dan kita semua mengetahui di Madinah pada saat itu ada muhajirin, ada ansor, ada aus, ada khazraj, ada muslim, ada non-muslim. Rasulullah SAW berpesan, ya ayuhan nas, afsus salam, wa ta'imut ta'am, wasilul arham, wassallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, yang diingatkan kepada penduduk Madinah yang multi etnis pada saat itu adalah masuk surga dengan selamat. Suatu hal yang sangat menarik, yang perlu kita kaji, yang perlu kita pahami. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan tentang akhirat, dan lebih spesifik lagi adalah mengingatkan tentang surga, masuk surga dengan selamat. Beda dengan manusia umumnya ketika memasuki suatu wilayah, suatu energi, yang dibicarakan adalah masalah apa? Masalah duniawi, masalah kedudukan di duniawi. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan masuk surga dengan selamat. Siapa yang bisa masuk surga dengan selamat? Ada poin-poinnya yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah afsus salam, sebarkan salam. Jadi kita upayakan mulai saat ini, ketika kita masuk rumah, keluar rumah, ketemu dengan saudara kita, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Dan semua kita ingin didoakan. Apatah lagi doa, salam sangat dibutuhkan oleh siapapun juga. Selamat, sejahtera, berkah Allah untuk kamu. Siapa yang tidak ingin selamat? Siapa yang tidak ingin sejahtera? Siapa yang tidak ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua kita ingin mendapatkan doa semacam itu. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita sosialisasikan di tengah masyarakat kita, ketemu dengan saudara kita, sanak famili kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sejahtera, berkah Allah untuk kamu. Yang kedua, setelah afsus salam, wa ta'imut ta'am, berikan makan. Berikan makan. Bukan saja kepada anak dan istri kita, bukan saja kepada famili kita, tapi berikan makan kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Berikan makan kepada siapapun yang sangat membutuhkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memberikan makan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayang kepada kita, akan redho kepada kita. Kalau Allah sudah sayang, Allah redho, maka Allah akan mempermudah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang menarik. Kisah ini ma'ruf, terkenal. Ada seorang wanita mengambil air di sumur. Mengambil air di sumur, sampai di atas ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Dia kehausan. Maka air yang sulit didapat tadi diberikan kepada seekor anjing yang sangat kehausan. Perbuatan semacam ini, memberikan minum, memberikan makan, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, Allah redha. Dan wanita itu akan dimasukkan dalam surga. Memberikan beberapa teguk air kepada seekor anjing saja menyebabkan Allah turunkan rahmatnya, Allah kasih sayang kepadanya, Allah berikan keberkahan. Apatah lagi kalau kita membantu umat Nabi Muhammad SAW, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu orang-orang terzalimi.
Sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, sampai saat ini mereka masih diblokade oleh penjajah Zul Israel. Sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di perbatasan Turki dan Suriah, saudara-saudara kita dari Idlib, dari Aleppo, dari Suriah menjadi pengungsi udah bertahun-tahun. Kemudian saudara-saudara kita di Rohingya, mereka menjadi pengungsi di Bangladesh di perbatasan. Ketika kita ada rezeki, kita berikan bantuan makan kepada mereka, ini akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Maka biasakanlah kita memberikan makan. Banyak kisah-kisah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, yang dapat kita baca dalam berbagai macam literatur, atau kita mendengar dari kisah-kisah orang yang mendapatkan husnul khotimah. Salah satu amalannya adalah dia memberikan makan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pesan Rasulullah SAW setelah afsus salam wa ta'am wasilul arham, jalin tali silaturahim. Oleh karena itu kita jalin tali silaturahim di antara kita, di antara sanak famili, handai tolan, dengan keluarga. Kita harus jalin tali silaturahim. Jangan sampai karena masalah duniawi kemudian terputus tali silaturahim, kemudian kita tidak tegur sapa, bahkan kita wariskan dendam kusumat kita kepada anak keturunan kita. Bukankah kita pernah mendengar ada orang yang sudah emosi, dia berbicara kepada anaknya, kepada keluarganya, 7 turunan jangan lo injek tuh rumahnya, sakit nih dada gua. Gimana nggak sakit, dadanya dipukul. Nah, kita jangan seperti itu. Kita umat Nabi Muhammad SAW, kita harus lapang dada. Kita harus menjalin tali silaturahim. Silaturahim akan mempermudah seorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim akan menyebabkan rezeki dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah panjangkan umur orang silaturahim. Saya ingin menyampaikan suatu pantun. Tolong diperhatikan dengan seksama. Abdul Rahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau kita ingin ke surga, maka jalinlah tali silaturahim. Walaupun mungkin kita berbeda profesi, berbeda latar belakang, berbeda pekerjaan, berbeda yayasan, berbeda macam-macam, tapi semuanya jangan menyebabkan silaturahim kita putus, ukhuwah kita jadi retak. Kita tunjukkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat pesan Rasulullah SAW adalah sholatlah kamu ketika orang lain sedang tidur. Artinya apa? Kita sholat tahajud. Biasakan kita sholat tahajud. Kalaupun kita nggak bisa sekian banyak rakaat, minimal 2 rakaat, tapi rutin kita lakukan setiap malam. Ketahuilah sholat tahajud itu amalan Nabi besar Muhammad SAW. Sholat tahajud itu amalannya generasi para sahabat. Sholat tahajud itu amalannya para waliullah, amalan orang-orang soleh, amalan pejuang Islam, amalan orang yang ingin masuk ke dalam surga. Kalau kita ingin bersama mereka, bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat masuk ke dalam surga, maka kita pun juga harus berupaya melakukan sholat tahajud. Kita sholat tahajud minimal 2 rakaat. Kita sujud, kita ruku, kita besarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda yang mengikuti acara ini, mari kita amalkan sekemampuan kita dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, pesan dalam peristiwa hijrah. Memang pembahasan hijrah itu panjang, tapi ada satu yang perlu kita ketahui pada hari ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan ini juga pesan untuk kita semuanya. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Karena kita sebagai manusia, maka pesan ini juga untuk kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan pesan Rasulullah SAW tersebut. Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kemampuan kepada kita, sehingga kita dapat merealisasikan dari sunnah Rasulullah SAW tersebut, sehingga kita semuanya, ahli keluarga kita, sanak famili kita, handai tolan kita, semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertemu dengan Rasulullah SAW, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.